A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya arhamar rahimin irhamna ya zal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kisah Umar bin Khattab setelah dia masuk Islam. Dia masuk Islam karena mendengarkan pembacaan surat Toha ayat 1 sampai dengan 5 diteruskan dengan ayat 15. Terbukalah hatinya, di mana sejarahnya dia mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran ini di rumah adiknya Fatimah. Kemudian setelah dia masuk Islam, kan dulunya Rasulullah menyebarkan Islam itu secara sembunyi-sembunyi. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, katanya ini agama yang benar, yang bagus, yang kita wajib untuk menyampaikannya, nggak usah kita sembunyi-sembunyi, kita sebarkanlah secara terang-terangan. Oleh karena itu makanya mulailah bertahap dia menyebarkan Islam secara terang-terangan. Khalifah Umar. Kemudian Umar ini sebelum dia jadi khalifah, dia itu sangat cinta, sangat sayang sekali kepada Rasulullah. Pada satu hari dia mendengar berita bahwa Rasulullah itu meninggal. Dia tidak terima mendengar berita Rasulullah meninggal, langsung cabut pedang, kelayapan di kampung-kampung. Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, katanya akan saya tebas pada lehernya. Ini saking dia cintanya. Jadi orang pada ketakutan. Makanya kebetulan ada Abu Bakar Siddiq yang telah memberikan nasihat kepadanya, ya Umar, kalau kita mencintai Rasulullah akan meninggal. Tetapi kalau kita mencintai Allah, menyembah Allah, Allah tidak akan meninggal dan Allah akan abadi selama-lamanya. Ini kata Abu Bakar. Makanya Umar langsung tunduk, kemudian dia juga hormat, patuh dan mengikuti semua apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian setelah Nabi Muhammad meninggal, Umar ini diangkat menjadi khalifah. Kata Abu Bakar, Umar, saya akan membayar kamu. Tidak, katanya, sayalah yang akan membayar. Saya tidak mau, katanya. Tapi yang pantas itu adalah kaulah Umar untuk menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin. Setelah dia menjadi Amirul Mukminin, makanya dia menjadi khalifah. Dia itu selalu berjalan-jalan di pasar, berjalan-jalan di kampung-kampung, melihat keadaan situasi, memperhatikan orang yang susah, melihat pasar orang yang berdagang. Pada satu hari setelah dia berjalan ke pasar itu melihat ada sapi yang gemuk-gemuk. Sapi yang gemuk-gemuk ini, sementara sapi yang lainnya kurus-kurus. Dia langsung menanyakan kepada orang yang di sana, ini sapi siapa yang gemuk-gemuk ini? Katanya ini sapi anaknya Amirul Mukminin. Waduh, katanya, langsung dipanggil anaknya. Itu sapi yang gemuk-gemuk itu sapi siapa? Sapi saya, ayah, katanya. Kau jual itu sapi, katanya. Juallah. Kenapa? Oh, yang punya kau gemuk-gemuk sementara yang orang yang lain yang kurus-kurus? Ya itu dulunya saya sebenarnya belinya kurus, tapi saya pelihara, saya kasih makan sehingga ada gemuk. Jual kau jual. Kemudian kau ambil berapa modal yang kau beli sapi tadinya. Sisanya apa? Sisanya masukkan ke Baitul Mal. Nah ini hebatnya Amirul Mukminin yang namanya Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian dia berjalan juga di kampung-kampung, di mana di kampung itu dia melihat ada anak kecil yang nangis, nggak berhenti-berhenti, nangis tidur lagi. Kemudian dilihat sama neneknya, sementara neneknya ada merebus apa yang ditungkunya itu. Ya yang direbusnya nggak ada yang direbus, tapi bukanya nangis lagi, cucunya bangun lagi, langsung diintip oleh Amirul Mukminin. Setelah didatangin, ternyata rebusannya itu adalah nggak ada apa-apanya, cuman air doang yang direbus. Lah katanya, nenek, kamu sudah membohongi cucumu. Sebenarnya saya tuh bukan yang membohongi, tapi saya tidak punya cara lagi supaya cucu saya ini berhenti dari nangisnya, karena dia sudah lapar. Kami ini sudah berhari-hari tidak makan, katanya. Jadi kami lapar. Jadi bagaimana caranya? Beginilah, dengan merebus air,
mendengar suara bunyi gorak-gorak air ini, nanti seolah-olah nanti nasinya matang atau makanannya matang, tapi sampai tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidak bisa. Nah, kata Umar, ibu telah membohongi cucu. Kenapa begitu? Sampai-sampai kau membohongi cucu sampai seperti ini. Ya beginilah katanya, saya tidak punya cara lagi. Amirul Mukminin sekarang tidak memperhatikan kami katanya. Kami orang susah, orang miskin di kampung ini, nggak makan, nggak ada beras, nggak ada terigu. Tapi Amirul Mukminin jahat katanya, tidak memperhatikan kami. Nah, dengan mendengar kata-kata seperti itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab langsung pulang, langsung ke gudang. Dia ambillah satu karung terigu, dibawalah ke tempat nenek yang sedang masak air untuk cucunya tadi. Setelah sampai ke sana, ini katanya, Nek, ini terigu, silakan dimasak dan dimakan. Ya, dia mengucapkan terima kasih, kamu baik sekali. Sebenarnya kamu itu siapa? Saya lah yang namanya Amirul Mukminin yang tidak memperhatikan orang yang susah itu, ya kata ibu. Saya mohon maaf karena saya belum sempat sampai berjalan sampai ke sini. Itu juga. Makanya setelah dia menjadi Amirul Mukminin ini hebat sekali orangnya. Udah kuat, gagah, dan memperhatikan, dan juga dia tidak mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan umat terlebih dahulu. Inilah barangkali untuk contoh bagi kita semuanya, supaya kita bisa menjadi Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab. Dengan jabatannya, dengan pangkatnya, dia tidak untuk memperkaya diri, tapi dia memperhatikan umatnya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.